Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil husainina habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة سلطان الآن يقد الرباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى أرواح الأئمة القراء وأرواتهم وطرقهم وجامع المقرئ القرآن وقارئهم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن خصوصا إلى المقرئ الشيخ محمد أرواني القدسي وإلى إمام القراءة المشهورة الإمام عاصم بن أبي النجود وراوي الإمام حافظ بن سليمان قدس الله أسرارهم ونور ضرائهم على درجاتهم وأمدنا بأمدادهم وأعادنا من بركاتهم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى شيخنا مربينا وشيخنا ومربينا وأصولهم وفرهم شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ing ngarsanipun para alim, para yai, para ibu nyai, para ustad, para ustadzah, para sepuh ingkang tansah kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun pengasuh Pondok Pesantren Ayu Ngaji Al Mukarram Bapak Kiai Khalid Ma'rufi ingkang tansah kawula tenggo sedaya pitutur saenipun dumateng jajaran kepengurusan Lajnah Muraqabah Yanbu'a Kabupaten Pekalongan ingkang kawula hormati, dumateng para bapak, para ibu, para sedherek-sedaya, para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kanthi nikmat taufik hidayah lan inayahipun kita sedaya tasik dipun paring kesempatan kangge kempal ten majelis punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Shalawat lan salam mugi katur dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi-mugi kemawon kita sedaya minjang angsal sewatipun amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para hadirin sedaya ingkang kawula hormati, monggo kita meneruskan musyawarah pengaosan kita mengenai thariqah baca tulis Al-Qur'an dengan metode Yanbu'a ingkang dipun mu'alif dening panjenenganipun Rama Kiai Haji Ulil Albab Arwani ingkang kala wingi sampun dugi juz 3 halaman 20
jilid 3 halaman 20. Untuk yang kitab besar halaman 164. Berarti untuk kali ini kita diteruskan yaitu halaman 165, atau untuk kitab yang kecil halaman 21. Seperti pada pertemuan yang kemarin bahwa untuk jilid 3 atau juz 3 ini diantaranya yaitu mengulang pelajaran dari makhorijul huruf ketika huruf itu berharokat sukun. Untuk halaman 165 ini yaitu supaya kita di dalam membaca membedakan dengan jelas antara sa sukun maupun sin sukun, kemudian antara shin sukun dan shod sukun. Jadi kalau sa itu makhrajnya di ujung lidah dan ujung dua gigi seri pertama atas. Jadi sa, kemudian ketika sukun as itu untuk lidahnya itu tepat, ujung lidahnya tepat di ujung gigi seri atas. As itu ketika sudah kita ini membaca tak sukun ini lidahnya sudah tepat, berarti untuk makhrajnya sudah pas. Tapi kalau ketika sukun ini ujung lidah itu belum pas di ujung gigi seri pertama atas niku, berarti untuk makhrajnya berarti belum pas. Untuk makhrajnya sa yaitu di ujung lidah, di ujung dua gigi seri pertama atas. As, sa, as. Itu untuk sa. Kemudian untuk sin. Untuk sin itu makhrajnya di ujung lidah menghadap dan mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Jadi ujung lidahnya itu di antara gigi seri atas dan bawah, berarti di tengah-tengahnya ujung gigi di antara gigi seri atas dan bawah. Sa, sa. Kemudian ketika sukun itu juga untuk lidahnya benar-benar sudah pas di makhrajnya tersebut, yaitu di ujung lidah mendekat di antara gigi seri atas dan bawah. Sa, si, as, as. Kemudian ini supaya antara ta sukun maupun sin sukun itu supaya ketika membaca ini benar-benar beda. Karena biasanya itu ketika mungkin ada yang mengajar di TPQ maupun mengajar Al-Quran di rumah, itu kadang anak-anak itu cok wonten ketika membaca sa dengan sin itu kadang sama makhrajnya. Nah niku nanti supaya diperhatikan untuk yang mengajar di TPQ maupun mengajar Al-Quran di rumah ya. Itu supaya beda antara sa dengan sa, as dengan as, itu supaya beda. Kemudian selanjutnya antara shin dan shod. Ini kadang kalau sepintas ini sudah banyak yang bisa membedakan antara shin dan shod, dan ash dengan as. Kalau shin itu menggunakannya tengah lidah mengenai tengah langit-langit, hampir seperti jim, shin, berarti menggunakannya bukan ujung lidah tapi tengah lidah.
kemudian ditempelkan di langit-langit atasnya. Jadi ketika sukun juga niku pas di makhrajnya tersebut. Ash. Kemudian kalau shod niku di ujung lidah, kemudian hampir seperti sin, okay. Hanya untuk shod niki itu ada suara desis seperti orang sing shod, as, dan bibir dimoncongkan. Sedangkan kalau shin, bibirnya tidak boleh memoncong. Itu. Lah ini biasanya kadang ketika membaca Al-Quran, ketika di ihdinas siratal, itu kadang cok karepe niku shod, tapi kadang suarane cok mendekati ke shin, ihdinas siratal. Berarti niku shotnya belum pas. Kadang ihdinas siratal, niku masih kurang pas karena masih agak ke tengah lidah, padahal itu untuk shot itu di ujung lidah. Nanti supaya benar-benar antara ash dan as ini benar-benar beda. Kalau shin itu tidak ada moncong atau mecucu, kalau shod harus ada mecucunya karena termasuk huruf isti'la. Itu untuk halaman 165 atau halaman 21 untuk kitab yang kecil. Kemudian berikutnya halaman 166 kita praktekkan bacaan-bacaannya. Mulai dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'khudh pilih yati. 1, 2, 3. Ulangi 1, 2, 3. Walat. Nah, di sini ada zal sukun. Zal niku bukan huruf qalqalah. Jadi jangan sampai jangan sampai dipantulkan. Kebanyakan ketika membaca zal sukun ini memantul. Jadi banyak yang membaca wala ta'khudh pilih yati. Ta'khudh ini berarti masih memantul. Niki enggak boleh niki untuk zal niku jangan sampai memantul karena bukan huruf qalqalah. Nanti kalau yang memantul itu dal. Nah, kalau dal itu harus memantul. Tapi kalau untuk zal jangan sampai memantul. Jadi ketika zal sukun ini supaya lidahnya ditahan di makhrajnya zal. Ya. Di makhrajnya ujung lidah dan ujung gigi seri pertama atas niku harus menempel wala ta'khudh. Nah niku ta'khudh niki jangan dilepas. Jangan sampai wala ta'khudh. Khudh ini berarti memantul. Niki jangan sampai seperti itu. Ini untuk zal. Jadi harus ditahan wala ta'khudh pilih yati. Jangan sampai wala ta'khudh pilih yati. Nah ini khudh ini berarti termasuk memantul. Ini enggak boleh. Jadi untuk selain dari huruf qalqalah niku tidak boleh memantul. Artinya makhrajnya harus tertahan ketika sukunnya. Ulangi 1, 2, 3. Wala ta'khudh pilih yati astakhlishu li nafsi. Yo 1, 2, 3. Kho-nya ya harus mecucu nggih. Karena kho termasuk ada sifat isti'la atau tafhim dengan memoncongkan bibir. Astakhlishu li nafsi. 1, 2, 3. In amsaka rizqahu. Nah, jangan sampai in amsaka rizqahu ya. Itu non sukun dan mim sukun juga harus ditahan. In am jangan sampai in am. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus ditahan.
In amsaka rizqahu. 1, 2, 3. Ughsyiyat wujuhuhum. Untuk terusnya bareng-bareng. 1, 2, 3. Fala yaururka qul ma ya'ba'u bikum la taw mustad'afuna wa rafa'na laka dzikraka ithnata asyrata ainan ya. Ini membacanya sesuai dengan tulisannya aja dulu ya, karena ini belum mengenalkan tentang wakof, jadi masih tetap ainan, jangan aina. Ulangi dari isnata. 1, 2, 3. Isnata asyrata ainan wa mau kamathali sofwanin wa ma huwa bimuzahzihihi waja'alnaha rujuman. Kemudian berikutnya halaman 167 atau halaman 23 untuk kitab yang kecil. Untuk di halaman 167 ini sudah mengenai tentang huruf-huruf qalqalah. Ya. Jadi huruf-huruf yang dibaca nanti harus dipantulkan. Ya, ketika sukunnya itu nanti harus dipantulkan. Itu huruf-huruf qalqalah. Yaitu hurufnya ada 5. Ya, biasanya disingkat dengan kadang qad bujadin. Kadang kalau di sini itu disingkat baju di toko. Itu ba jim dal to qaf atau disingkat dengan baju di toko. Ya, ini huruf-huruf qalqalah. Ini ketika membaca, itu ketika sukunya harus dipantulkan. Karena huruf qalqalah ini sifatnya yaitu syiddah dan jahar. Syiddah itu menekan suara. Nah, kemudian untuk jaharnya menahan nafas. Ya, jadi nafasnya tidak boleh, anginnya tidak boleh keluar. Itu untuk huruf-huruf qalqalah, yaitu hurufnya ada 5. Qaf, ba, jim, dal, to, qaf. Untuk yang pertama yaitu huruf ba. Ya, ba ini ketika sukunnya itu harus dipantulkan. Yang pertama caranya membacanya harus ditekan. Ya. Kemudian dilepas tapi anginnya jangan keluar karena sifatnya tadi jidah dan jahar, tidak boleh mengeluarkan nafas. Berbeda nanti dengan ketika sifatnya itu hamas yang harus dikeluarkan nafasnya ya. Jadi ketika membaca ba itu yang penting bibirnya rapat ya. Kemudian dilepas tapi anginnya jangan keluar. Jadi ab tapi ditekan ab, kemudian dilepas ab tapi dibaca dengan cepat ab, jangan ab kemudian ketika dilepasnya anginnya keluar ab. Nah itu nggak boleh. Jadi ketika melepaskannya, memantulkannya juga nafasnya anginnya jangan keluar ab, jangan sampai ab. Oh, itu untuk ba. Kemudian jim. Jim juga sama harus dipantulkan. Aj. Kemudian dipantulkan. Aj. Jangan aj. Kalau aj itu berarti keluar anginnya. Nah itu tidak boleh. Ini huruf jim. Jadi aj. Terus ketika melepaskannya, memantulkannya itu tidak boleh keluar
anginnya. Tapi kebanyakan kadang membaca jim, itu jim itu keluar anginnya. Padahal jim itu huruf qalqalah tidak boleh ada angin yang keluar. Jadi makhrajnya itu di tengah lidah menempel di langit-langit. Jim, ja, ja. Kemudian ketika membacanya juga jangan banyak angin yang keluar atau tidak boleh angin keluar. Jadi kalau dipantulkan ketika sukun itu juga jangan sampai dibaca aji, tapi aje. Itu anginnya jangan keluar. Kemudian dal, nah, ini dal bukan zal, ya. Yang huruf qalqalah itu dal tapi bukan zal. Kalau dal harus dipantulkan, tapi kalau zal ini tidak boleh. Itu dal itu makhrajnya di ujung lidah mengenai pangkal gigi seri pertama atas. Berarti untuk ujung lidahnya menempel di bogole untu ngarep. Itu berarti antara gigi dan gusi, itu yang gigi yang menempel di gusi itu namanya pangkal gigi. Jangan di gusinya ya, tapi di pangkal giginya. Jadi jangan terlalu keduren. Itu untuk dal. Ketika sukun ad itu harus tepat di pangkal gigi ujung lidahnya. Ad kemudian dipantulkan ad. Kemudian to, ya. Kalau to itu sama, yaitu di ujung lidah menempel di pangkal gigi seri depan, ya. Pangkal gigi. Jadi jangan di gusinya ya, di pangkal giginya. To, at, ya. At, tapi untuk bibirnya dimoncongkan, dimecucuke. Ya. Kalau tidak dimoncongkan nanti keluarnya ta, ya. Jadi harus dimoncongkan abu, tapi yang cepat abu. Itu untuk to. Kemudian qaf. Qaf itu makhrajnya di pangkal tenggorokan. Jadi ketika mengucapkan qaf ya, itu ketika qalqalah, ketika memantul, ketika sukun ya, itu di samping biasanya mengeluarkan nyekluk, nah, itu juga bibirnya harus moncong ya. Aku tidak boleh aku. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu bibirnya moncong, itu untuk qaf ya. Jadi jangan qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, itu berarti belum pas untuk sifatul hurufnya ya. Jadi harus disertai dengan memoncongkan bibir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, itu untuk qaf. Ya. Jadi itu untuk huruf-huruf qalqalah ya, yaitu harus dibaca ketika sukunnya harus dipantulkan. Kalau selain dari huruf qalqalah itu tidak boleh dipantulkan, harus ditahan lidahnya ya. Sekarang kita baca dulu. Tirukan ab waba absaruna tibyanan subhanaka ajrahu wajhatun mujrimiha adbaraha fidyatun mudbirina ad'amahu khidbati
tud'imuna aku wataha ruziqna tuqsitu abraha aj'al adbara adma'u aqbala. Nah, itu untuk huruf-huruf qalqalah ya, harus dibaca memantul ya. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Qur'an harus selalu diingat-ingat. Ya, kadang ketika di tengah kadang sok mboten dipantulkan. Nah niku mboten parang ya. Kemudian berikutnya halaman 168. Untuk halaman 108 itu di atas sendiri itu ada tulisan ba jim dal to qaf, kemudian ada tambahan ta dan kaf. Oke. Yang untuk ba jim dal to qaf itu huruf-huruf qalqalah yang tadi ketika sukun itu harus menahan nafasnya ya, anginnya tidak boleh keluar. Kalau untuk ta dan kaf ini harus dikeluarkan. Jadi ini kalau untuk yang qalqalah itu sifatnya syiddah dan jahar. Kalau untuk ta dan kaf itu sifatnya syiddah dan hamas. Yaitu sama-sama ditekan dan untuk ta dan kaf itu anginnya harus dikeluarkan. Itu untuk ta dan kaf ya. Jadi sama-sama ketika membacanya itu ditekan ya. Kita baca aja untuk halaman 168. Ibrahim yaj'aluna wa'ahidna adrafiha miqdarun tatluna hukman la yubsiruna hajajtum wa nudkhiluhum. Ya untuk ikhwanya ya itu jangan lupa untuk mat cucunya ya, moncongnya ya, walaupun kasroh biasanya kalau kasroh niku napa mat cucune kelalen kadang nggih, kadang wa nudkhiluhum. Nah niku senajan kasroh niku tetap harus dimoncongkan dulu. Wa nudkhiluhum 1 2 3 wa nudkhiluhum adwaituhu azaqna wa duribat yaksibuna qablikum tajzi fangod ataina qidran. Nah, sekarang halaman 169 dibaca bareng-bareng, dimulai dari bismillah dulu. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya membaca. Fa'atharna bihi naq'an. Naq'an nggih. Ulangi. Dibaca sesuai dengan tulisannya dulu nggih. Jangan dibaca wakof dulu ya. Jadi naq'an, jangan naq'a ya. Ulangi 1 2 3. Fa'atharna bihi naq'an fawasadna bihi jam'an yashrah sadrahu min. Ulangi ya. Nane yang belakang itu pendek. Idahum yaj'aruna. Jangan yaj'aruna. Nah, itu jangan ya. Pendek tetap pendek. Ulangi dari idahum 1 2 3. Idahum yaj'aruna. Lam yalid walam yulad. Lam
Ulangi. Ulangi dari lam yukhlaqu. 1, 2, 3. Lam yukhlaqu mithluha walaqad Nuhan. Ya, ulangi. Nuhan ya. Dibaca sesuai tulisannya dulu ya, jangan nuha. Belum dibaca wakaf ya. Kemudian kalau ro sukun niki walaupun belum diajarkan tentang ro tafhim dan ro tarqiq kalau ro sukun didahului fathah ini dibaca agak memoncongkan bibir arane ro tafhim jadi walangod aru salna, jangan walangod arsalna. Kalau arsalna ini berarti belum tafhim. Sing aranne tafhim itu sedikit memoncongkan bibir. Kalau yang tarqiq itu biasa biasa tidak tidak tapi ir. Tapi yang ro sukun didahului fathah itu harus sedikit memoncong. Arsalna. Ulangi dari walangod arsalna 1, 2, 3. Walangod arsalna Nuhan. Qala fama khatbukum akhrijna min hadhihi walaqad ra'ahu nazlatan wa qad khalaqakum adwaran hum adlama wa adgha huwa aghna wa aghna. Terus halaman berikutnya halaman 171 dibaca bersama-sama ya. Yang 171-nya alam nasyrah niku 1 2 3 bismillah dulu. Alam roka ya. Ulangi alam nasyrah laka sodraka ya. Jangan sodrok dulu tapi dibaca sesuai dengan tulisannya dulu ya. Jangan diwakafkan dulu. Ya. Ulangi dari alam nasyrah 1 2 3. Alam nasyrah. Terus terus ulangi untuk kafnya hamasnya dikeluarkan lafisak ya lafisak rotihim ya'mahuna. Ulangi dari lafi 1 2 3 lafisak rotihim ya'mahuna. Nah, zalnya jangan dipantulkan ya, jangan id tapi ditahan id ya. Id mendek ditahan lidahnya jangan obah-obah, jangan lepas ya. Id a'jabatkum kathratukum 1 2 3. Terus sami' terus ulangi untuk kafnya dikeluarkan hamasnya, kemudian untuk ba sukunnya dipantulkan ya'lamu ma tubduna wa ma taktumuna ya, seperti itu. Ulangi ya'lamu 1 2 3. Ulangi munya pendek ya, disimak tulisannya disimak 1 2 3 ya. Terus terus rahal 1 2 3 hal. Terus asjudu liman khalaqu tatinan.
Mangke sampean nek ten griya nek membaca Al-Qur'an nek deres niku diusahakan makhrajnya dipas-paske nggih. Jadi untuk awal-awal memang koyo-koyo kagok tapi nanti kalau sudah terbiasa itu nanti keluar sendiri nggih, ilate wis apal nggih. Tapi nek mboten dilatih ya mangke niku ya biasa-biasa tok macane nggih. Mbuh dipantulkan, mbuh hamesnya keluar napa mboten niku nggih. Ya mangke keluare koki terus nggih. Mbuh niku dimecucuke napa ora nggih. Niku koki terus. Jadi dilatih teko sithik nggih. Napa ketika deres nggih, ketika huruf-huruf sing kudune mecucu ya sampeyan mecucu. Ketika hurufnya itu kudu dipantulkan, ya dipantulkan nggih. Ketika harus keluar hamesnya ya dikeluarkan hamesnya nggih. Oh dilatih teko sithik. Kemudian berikutnya kita lanjut halaman 172. Jadi untuk pelajaran qalqalah maupun yang ada sifat hamesnya sudah selesai. Jadi nanti kalau mempraktekkan di rumah berarti sudah bisa. Kemudian halaman 172. Di halaman 172 ini mengenai tasdid. Kalau tadi sukun, kalau tadi huruf-huruf hijaiyah yang berharokat sukun dari napa? Huruf-huruf qalqalah maupun huruf hamas maupun huruf-huruf yang lain itu ketika huruf itu berharokat sukun. Untuk halaman 172 ini untuk huruf yang berharokat tasdid. Tasdid niku napa? Tasdid niku itu huruf yang sama kemudian yang pertama itu sukun. Jadi ada huruf dua, huruf yang pertama sukun kemudian huruf yang kedua berharokat. Itu namanya tasdid. Berarti ada huruf dua, yang pertama itu disukun. Kemudian dijadikan satu, akhirnya diberi harokat tasdid. Jadi ketika membacanya juga jangan terlalu lama. Contoh misalkan lam tasdid, itu berarti dua huruf lam. Yang pertama lamnya sukun, kemudian yang kedua lamnya berharokat. Jadi ketika membacanya, yang pertama itu bertemu dengan lam sukun al, kemudian dengan lam yang berharokat la. Berarti membacanya cukup Allah. Jangan terlalu nopo dawa Allah, jangan, tapi Allah. Cara di petal-petal niku lam dua, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Jadi membacanya biasa Allah. Untuk praktek membacanya biasanya itu kadang ketika membaca di surat Fatihah, ketika di waladhdallin itu lamnya kan tasdid ya. Ketika sudah kemudian tasdid, lah niku ketika lamnya niku jangan terlalu dawa, jangan dolin. Nah itu kalau lamnya itu alnya itu kepanjangan, itu berarti belum pas. Jadi yang panjang itu donya waladhdallin ya. Ketika lamnya jangan terlalu panjang, dolin. Nah itu salah ya. Yang benar waladhdallin ya. Jadi untuk lamnya biasa tasdid biasa ya. Jadi ketika membaca tasdid itu jangan terlalu lama ya. Cukup seperti huruf dua, yang pertama itu sukun, yang kedua berharokat ya. Itu tapi kadang ketika membaca Fatihah itu ketika di waladhdallin itu kadang lamnya niku
cok diwaca terlalu suwi ketika tasdidnya waladhdallin. Nah itu yang salah seperti itu ya. Jadi yang panjang itu donya waladhdallin. Nah, itu untuk membaca Fatihah ya. Jadi lamnya jangan terlalu lin. Nah itu salah ya. Itu untuk tasdid ya. Jadi sekali lagi untuk tasdid itu huruf 2 yang pertama sukun dan yang kedua itu berharokat. Jadi ketika membacanya juga jangan terlalu lama. Jadi contoh untuk lam tasdid Allah ya, itu sama dengan alif lam sukun kemudian lam Allah. Allafa. Sekarang tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina li Allah la'allakum taqabbal mata'tu yabutsu yatafajjaru liyumahhisa sakharna baddalna kadzabu yajurruhu nazzala massahum yughashikum wa nufassilu faddala hiddatun. Nah, itu untuk lam tasdid. Kemudian berikutnya halaman 174. Untuk halaman 174 yaitu mengenai mim tasdid dan nun tasdid. Atau ini sering dinamakan bacaan gunnah musyaddadah, yaitu mim tasdid dan nun tasdid. Cara membacanya gimana? Cara membacanya untuk mim tasdid dan nun tasdid ini harus dibaca dengung. Dengung niku mbrengeng. Nah itu arane dengung. Nah terus panjang dengungnya berapa? Panjang dengungnya cukup 2 harokat atau 1 alif. Jangan terlalu lama. Jadi seumpama dihitung, contoh seumpama dihitung amma. Amma itu 2, berarti kalau ada tasdidnya mangli 3. Amma. Jadi untuk dengungnya jangan terlalu lama, cukup 2 harokat. Jadi ini kalau amma, kalau ma-nya panjang berarti dihitung akhirnya 4. Untuk A1, kemudian M-nya itu 2, kemudian ma itu 2 ya, karena ini ada mat tobi'i ya. Jadi amma berarti 5 akhirnya nggih. Mimnya 2 nanti ma-nya itu 2 karena mat tobi'i. Amma itu untuk mim tasdid maupun nun tasdid harus ada dengung atau gunnahnya. Dan untuk dengungnya cukup 2 harokat saja. Sekarang kita baca, tirukan. Wa imma innama ka'annahunna fa'atimmu bijahannama musamman fi jannatin ummatukum amanna bihi lau yu'ammaru
la tu'minunna, la tuhammilna, wala tamutunna, wa tammat, walitadma'inna, summa atimmu bi annakum fa'atammahunna. Terus untuk halaman berikutnya dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Lahu mu'aqibatun alaihi tawakkaltu thumma tawallaitum ala takhawufin ahab wala umanniyannahum ihtazzat wa alfaya sayyidaha wa nufaddilu ba'daha. Ya, dalnya memantul napa badan? Dal memantul napa badan? Dan ya ulangi 1, 2, 3. Idhabu fatahassasu inna nubashiruka bi ghulamin yatafayya'u dhilaluhu ladhu hadzin azimin. Itu mengenai tasdid. Kemudian berikutnya kita baca lagi bersama-sama halaman 177. 177 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna alaina bayanahu wa innama sukkirat absaruna kaffaru anhum sayyiatihim fa idza tadahharna fa'tuhunna sidqan. Belum dikenalkan wakof, jadi dibaca sesuai tulisannya mawon. Sidqan. Ulangi untuk yang paling bawah. Watamat 1, 2, 3. Watamat. Nah, sidqan. Kemudian berikutnya halaman 178. Untuk halaman 178 ini mengenai tentang hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang dibaca kalau di awal kalimat dan tidak dibaca ketika di tengah kalimat. Contoh alhamdu. Alhamdu itu hamzahnya hamzah wasol. Ketika di awal itu dibaca al, a. Tapi ketika di tengah itu mboten diwaca. Walhamdu tidak dibaca wa alhamdu. Itu namanya hamzah wasol. Itu ketika di awal dibaca dan ketika di tengah itu tidak dibaca. Kemudian untuk hamzah wasol ini kalau di Al-Quran yang Rosem Usmani, Al-Quran yang terbitan dari Timur Tengah, dari Mekah, Madinah, niku untuk hamzah wasolnya
itu ditandai di atasnya itu ada seperti kalau di sini namanya kepala shot, ya. Itu alif yang di atasnya ada. Tuh seperti kepala shot itu, ya. Tuh dilihat. Itu namanya hamzah wasol, ya. Itu kalau penulisan di Al-Qur'an Rasm Utsmani, ya. Jadi kalau ada alif yang di atasnya ada kepala shotnya seperti itu, ya, berarti kalau di tengah itu tidak dibaca. Ya. Kemudian kalau di awal itu dibaca. Kemudian kalau di Al-Qur'an Rasm Utsmani tanda seperti itu kadang sok ngertine domah. Itu sebenarnya bukan domah, tapi tanda hamzah wasol. Jadi jangan sampai dibaca domah waul, jangan waul, tapi wal, karena itu bukan domah, cek keliru. Itu untuk hamzah wasol. Sekarang tirukan wal basoro. Nah, sekali lagi untuk al, ya, jangan sampai dibaca mantul, jangan dibaca le, ya, tapi ditahan. Wa al, al, nah, jangan sampai al. Wal basoro, wal fuada, fastajaba, fa'budu, kal a'lami, fadribu, ya, dot juga bukan kolkolah, jadi jangan dipantulkan, ditahan, fadribu, jangan fadribu, ya, kalau fadribu itu namanya dipantulkan. Oke. Contoh kalau membaca apa ayat kursi, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ya, kalau mau berhenti wal ard, jangan wal ard. Nah, itu, ya. Kalau nek membaca nang surat Yasin wal rib, jangan wal rib, nah, tapi ditahan wal rib. Nah, dotnya jangan memantul. Terus tirukan lagi wam tazu famshu bil ahqafi kal ihni fal yauma bil absari kal jawabi bil ghaibi wadhkuru kal a'ma bil hayati wadma'annu. Kemudian berikutnya halaman 181. Ini masih untuk hamzah wasol terus ini. Ini di sini keterangannya untuk huruf mat. Huruf mat itu alif didahului fathah, kemudian wawu didahului dhammah, maupun ya didahului kasroh. Itu apabila diikuti hamzah wasol, nah, untuk huruf mat itu dianggap tidak ada. Artinya tidak dibaca panjang. Mat itu kan dibaca panjang. Tapi kalau huruf mat itu diikuti hamzah wasol, untuk matnya dianggap tidak ada. Artinya tidak dibaca panjang. Contoh, Zul Jalali itu kan ada zu huruf mat, nah, kemudian hamzah wasol, ya. Itu untuk huruf matnya tidak dibaca, jadi langsung masuk ke lamnya, ya. Jadi untuk huruf matnya tidak dibaca, kemudian hamzah wasolnya karena di tengah juga tidak dibaca, ya. Jadi langsung dibaca zul, tidak zul. Nah, itu dibaca pendek. Zul Jalali bi samashtarau bihi
Ayo semuanya membaca. Inna fi ikhtilafi fastabiqul khairati bimithli ma'tada dzawil qurba walitukmilul iddata fi maftadat bihi yashwil wujuha wa atimmul hajja innamastazallahum hadiril masjidi wa qatilul musyrikina. Kemudian berikutnya halaman 183. Masih hamzah wasol. Untuk halaman 183 ini alif diikuti tasdid atau alif diikuti sukun itu juga dianggap tidak ada. Jadi ada alif atau huruf hamzah wasol kemudian diikuti tasdid. Itu juga dianggap tidak ada, tidak wa'ud taba'a. Dibaca wattaba'a. Ya semuanya membaca wattaba'a waddakara fattaqu tsummattakhadtum wattaba'u faddaraktum lattakhuduka wattaquni manittaqo wala inittaba'ta baliddaraka faddahharu qalu tayyarna idza tasaqa ila tiba'a wala mattakhadhu lawid dola'ta qalut takhoda idza daraku. Itu mengenai hamzah wasol. Kita baca halaman 184 bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. A innaka laminal musaddiqina fala ta'sa 'alal qaumil fasiqina. Mal masihu ibnu maryama illa rasulun wa nasarnahum fakanu humul ghalibina wa atainahumal kitabal mustabina wattaba'a millata Ibrahima hanifan. Qawiyu Jadi untuk fathah diikuti ya sukun atau fathah diikuti wawu sukun niku jangan miring-miring artinya kalau khairon ya khairon, jangan khairon, jangan khai tapi khoi. Jangan khairon tapi khairon. Utawa sing napa
fathah diikuti wawu, juga jangan au tapi au. Tuh diingat-ingat. Kemudian berikutnya halaman 185. Ini juga masih hamzah wasol. Lam yang tidak berharokat ini dianggap tidak ada. Ini nanti di Al-Quran Rasul-Muslimani, jadi penulisannya seperti ini. Kita baca aja bersama-sama, ditirukan. Ar-Rahmanu At-Tawabu As-Sagurani Ad-Dunya Az-Zariyati Ar-Rashidu Az-Zaburu As-Salamu Asy-Syahidu As-Saburu Ad-Dhalalata Ad-Thayyibu Al-Zahiru Al-Latifu An-Nuru Ad-Da'i At-Taqwa As-Sawabu Az-Zikra. Kemudian ini untuk yang terakhir halaman 186, ini untuk pokok pembelajaran di juz 3, masih hamzah wasol. Kita baca aja. Wasyamsi wattini wazzaituni wa ilar rasuli al-maitata waddama husnul thawabi minhumas sudusu walasyahrul harama alaihimul dhillatu minad-dha'nis naini wa aqimus sholata wa atuz zakata fa akhadhahumut tufanu tasurrun nadhirina adabu yaumidz zullati ka'amsalil lu'lu'i. Nah, jadi untuk pembelajaran di juz 4 niki sudah selesai. Sekarang kita baca bersama-sama halaman 187 dan 188. Dimulai dari bismillah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu ru'usus syayatini fahal 'alar rusuli illal balagu wa hadainahu masiratal mustaqima. Ulangi. 1, 2, 3. Fakhla'na laika innaka bil wadi astagu. Qalat wa ahyaitana thnataini fa'tarafna wal. Kemudian halaman 188 dibaca lagi. 1, 2, 3. Rabbanak shif 'annal 'adzaba
Demikian untuk juz 4 telah selesai. Nggih. Juz 3 nggih. Untuk untuk juz 4 kita sambung di pertemuan yang akan datang. Dari saya atas segala kekurangan dan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Allahumma ruhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma منهم ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. مولاي صلِّ Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.